Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau selamat malam untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah perencanaan desa terpadu. Kita masuk ke pertemuan yang ke-11 ya. Mungkin kalau yang sekarang kita lebih fokus membahas tentang beberapa model-model pendekatan yang dilakukan untuk bisa merencanakan desa secara terpadu. Dan ini beberapa sudah ada best practice-nya. Pada kuliah kita yang sekarang, kita akan coba membahas mengenai pendekatan agropolitan. Artinya ada konsep desa kota. Bagaimana desa-desa yang ada di Indonesia, sebagian mungkin udah mulai dicangkokkan ya, agar dia bisa bertransformasi lebih siap untuk menjadi perkotaan, walaupun tetap sebenarnya namanya desa ya, tapi statusnya lebih ke perkotaan. Artinya di situ ada nuansa perdagangan barang dan jasa yang lebih intens, dan juga mungkin ada beberapa industri skala kecil maupun menengah untuk dikembangkan dan nanti dijual ya ke perkotaan. Nah, apa sih yang melatar belakangi dari konsep agropolitan itu? Apakah sebenarnya konsepnya desa butuh kota atau kota butuh desa? Nah, itu menjadi pertanyaan yang penting sekali kita jawab ya. Karena kalau misalkan konsepnya adalah desa butuh kota, maka alhasil seolah-olah apa yang nanti menjadi produk unggulan desa dan sebagainya itu merupakan input dari atau kebutuhan dari kota gitu. Jadi kita nanam apa, misalkan saya sayur kol ya, karena memang demand kolnya tinggi gitu ya. Jadi desa itu butuh kota, atau sebaliknya kota butuh desa. Artinya kota itu ingin apa sih gitu ya dari desa. Jangan-jangan pas kotanya ingin ubi, ternyata desanya nggak mau. Berarti kan mereka nanti akan rugi gitu ya dari pihak kotanya. Nah, ini mindset ini yang perlu diperjelas gitu. Jadi idealnya ya dua-duanya sama-sama saling membutuhkan, itu jelas ya. Makanya ketika dua-duanya saling membutuhkan, tapi salah satu itu timpang, timpang pendapatan, timpang pembangunan, berarti ada something wrong di situ. Nah, disitulah kita mengangkat isu tentang kesenjangan, bahwa saat ini kesenjangan itu nyata terjadi antara pedesaan dan perkotaan, terutama terlihatlah dari jumlah kemiskinan, jumlah pengangguran ya, yang ada di pedesaan itu relatif lebih tinggi. Nah, selanjutnya adalah pendekatan pengembangan kawasan pedesaan seringkali dipisahkan dari kawasan perkotaan. Jadi seolah-olah tersendiri gitu ya, padahal nggak bisa ya. Itu kan udah dalam satu spektrum sebenarnya, desa dengan kota itu. Nah, makanya ini karena dianggap terpisah, ya udah kita fokus saja merencanakan kota gitu. Karena kota itu lebih complicated permasalahannya, terus juga dia tingkat ekonominya lebih tinggi, maka kita prioritaskan perkotaan. Nah, padahal tidak seperti itu. Dua-duanya harus direncanakan agar bisa menemukan titik temunya, kira-kira apa upaya yang perlu dilakukan agar ketimpangan itu bisa diminimalisir. Ingat ya, bahwa ketimpangan, kesenjangan, gap itu tidak bisa dihilangkan, tapi kita bisa meminimalisir itu. Nah, sehingga ini perlu digagas namanya perubahan paradigma dalam pendekatan pembangunan pedesaan, yaitu bagaimana rural urban linkage itu terjadi gitu ya. Idealnya seperti apa. Nah, ada beberapa isu yang kita bisa lihat ya ketika bicara mengenai hubungan desa dengan perkotaan. Pertama, ya kita lihat di sini ada urbanisasi ya. Urbanisasi ini dia tarikan yang memang terjadi akibat di desa itu nggak ada harapan gitu. Di desa itu mereka mau nyari kerja, mau menghasilkan pendapatan itu bingung, nggak ada penciptaan pekerjaan di sana. Kenapa nggak ada lapangan pekerjaan di desa? Karena tidak ada investasi. Investasi arahnya ke kota gitu. Sehingga akhirnya apa? Ya ketika investasi di perkotaan, maka yang orang-orang desa itu menuju perkotaan gitu ya. Nah, ini yang menjadi istilahnya sorotan kita ya. Nah, yang kedua adalah karena perkotaan itu makin meluas ya.
Jadi walaupun administratifnya segitu-segitu aja, tapi secara perkotaan dia terus meluas ya, meluas sampai ke daerah pinggiran. Ini yang kita sebut dengan urban sprawl karena tidak terkendali pembangunan. Orang-orang yang bekerja dia juga butuh rumah, dia juga butuh sekolah. Dia akan lari ke daerah pinggiran yang relatif tidak terlalu jauh dari tempat kerja mereka, tapi dengan harga yang lebih murah. Karena yang di pusat kota udah sangat mahal, udah sangat padat gitu. Nah, ini juga menjadi isu karena kita nanti akan bicara mengenai alih fungsi lahan tuh. Lahan-lahan pedesaan banyak dicaplok, yang awalnya sawah jadi non sawah gitu ya. Yang awalnya mungkin untuk sumber air, akhirnya sekarang banyak dipakai buat pembangunan. Pun demikian kayak misalkan di Jakarta ya. Jakarta itu kan banyak sekali namanya rawa Mangun, misalkan rawa apa. Jadi emang rawa-rawa itu ya dulunya. Tapi ya karena secara histori atau sejarah itu menunjukkan pusat perdagangan mulai dari Jakarta, akhirnya di situ berkembang ya. Jadi perkotaan sampai sekarang jadi ibu kota, dan apa pembangunannya itu udah sangat masif gitu kan. Itu. Terus selanjutnya kita lihat nih, ada beberapa data-data yang kondisi pangan saat ini ya, yang terjadi ya di kita di Indonesia. Bapak pakai data yang lama nih 2017. Itu impor beras saja luar biasa banyak tuh. 130.000 ton beras. Ya, atau kita lihat setara dengan 65,5 US dollar juta US dollar. Itu besar sekali ya. Kalau kita impor itu kan berarti kita sebenarnya memperkerjakan orang di luar orang Indonesia gitu ya, biar dia memproduksi itu biar kita beli. Padahal kita sendiri banyak sebenarnya potensinya, banyak orang-orang yang nganggur di Indonesia itu. Tapi kenapa memilih ke luar gitu? Nah, ini ada something wrong di sini. Ya tentunya banyak ya. Pernah Bapak jelaskan di kelas, misalkan sistem perlogistikan kita, kepemilikan atau penguasaan lahan kita, para petani kita, sehingga ketika pemerintah yang di level atas mengambil keputusan bingung, dia miss data gitu ya. Datanya mana nih? Siapa yang bisa sanggup? Masa saya harus bertransaksi kepada 100.000 orang misalkan dia, karena setiap orang punya ini sendiri. Makanya itulah pentingnya nanti ada korporasi petani dan sebagainya ya. Oke, ini beberapa data silahkan cari sendiri. Itu ada gula pasir, daging sapi, garam, itu semuanya masih banyak kita melakukan impor. Nah, ini akhirnya pada tahun 78 ya kalau nggak salah. 78 itu Pak Douglas ya. Sini ada dua sih, Friedman sama Douglas. Tapi yang lebih terkenal itu Pak Douglasnya ini ya. Gitu. Kalau John Friedman ini kan udah terkenalnya dengan planning in public domain ya, seperti yang waktu itu Bapak pernah sampaikan di kuliah yang lain di pembiayaan pembangunan itu. Nah, beliau menggagas namanya Agropolitan Development toward a new strategy for regional planning in Asia gitu ya. Ini A-nya nggak ada in Asia. Jadi bagaimana ini tuh strategi yang menarik agar bisa mensupport perencanaan wilayah gitu, strategi wilayah. Kenapa? Karena dengan agropolitan maka wilayah juga akan level up ya. Dia akan semacam menanggung konsekuensi dari agropolitan. Nanti kan jalan provinsi diperbagus, jalan kabupaten, jalan nasional gitu. Nah, seperti yang ditunjukkan di dalam gambar di bawah ini ya. Jadi ini ada beberapa ini contoh di Probolinggo ya, Probolinggo Kota Sedang. Nanti kan ada klaster ya sebelah kiri. Ini mana yang sebagai hinterland-hinterlandnya, di sini juga mana hinterland-hinterlandnya. Dan ini semuanya tersambung. Disambung dengan apa? Dengan jalan ya. Itu. Nah, konsep agropolitan ini pengalaman merupakan kritik dari gagalnya sektor industri berkembang di Asia sebenarnya. Jadi industri itu gagal gara-gara dia hanya menguntungkan sepihak. Banyak yang lebih tidak menguntungkan gitu. Yang pertama ternyata kegagalan itu ditunjukkan terindikasi dari apa? Pertama hyper urbanization. Jadi urbanisasi itu sangat luar biasa pesat sampai padat sekali yang ada di kota itu ya. Yang kedua adalah pembangunan modern hanya terjadi di beberapa kota aja. Jadi katanya ada linkage ya antara perkotaan dengan desa, daerah-daerah hinterland.
Tapi ternyata itu tidak terjadi. Yang maju yang kota-kota aja gitu ya, yang pedesaan sekitar itu tidak maju, dia hanya memperoleh dampaknya saja, dampak negatifnya gitu. Terus juga tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang relatif tinggi. Nah, jadi karena kebayang nggak tuh industri gitu kan, dia menyerap sekian tenaga kerja, akhirnya orang berduyun-duyun ke perkotaan untuk apply tenaga kerja, tapi ternyata nggak diterima misalkan ya, karena terbatas. Jadi ujung-ujungnya adalah tingkat penganggurannya masih relatif tinggi. Pembagian pendapatan yang tidak merata ya. Jadi ada yang jadi buruh dan sebagainya. Jadi kemiskinan juga masih tetap terjadi. Kekurangan bahan pangan gitu ya. Terus juga penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat desa, para petani. Nilai tukar petani kita nggak better amat gitu ya. Pengeluarannya masih terkadang masih lebih besar daripada perolehan para petani selama satu kali siklus panen gitu. Dan terjadinya tergantungan pada dunia luar ya. Nah, konsep agropolitan itu adalah mencoba mengakomodasi dua hal. Yang pertama adalah ditetapkan yang namanya sektor pertanian itu dia sebagai ekonomi yang utama tuh. Jadi dianggap sebagai ekonomi yang utama. Artinya semuanya berlandaskan bahan baku produk pertanian. Kalau kita mau bikin industri, mau bikin services ya, perdagangan ya, itu semuanya berbasis pertanian. Yang kedua adalah adanya pemberlakuan ketentuan-ketentuan yang mendukung ekonomi daerah, ya, desentralisasi. Jadi ketika kita bicara konsep agropolitan, maka yang kita lihat adalah peran pemerintah daerah itu akan lebih dominan. Jadi tidak disetir oleh pemerintah pusat. Nah, sehingga mereka juga harus disiapkan dari sekarang. Ini adalah konsepnya. Jadi kurang lebih gambar ini menunjukkan kerangka atau framework gitu ya. Ya, kita punya target memasarkan sampai ke pasar global ya. Artinya produknya itu bisa diekspor. Untuk bisa diekspor tentunya harus ada yang namanya semacam logistiknya ya, pusat-pusat logistiknya, atau juga pengumpul bahan bakunya di mana saja. Oh, dikumpulkan dari desa-desa kecil nih yang ada di sini gitu ya. Nanti masuk ke sentra produksi gitu ya. Nanti di situ nanti akan dijual gitu. Nah, ini perlu juga kita pahami. Anda biasanya di studio, Pak saya mau pakai konsep agropolitan. Nah, agropolitan itu kurang lebih seperti ini. Ada DPP gitu kan ya. Terus di sini nanti harus ada nih namanya sentra produksinya di mana, mana untuk yang penghasil bahan bakunya, mana pengumpul bahan bakunya, lokasinya di desa mana. Itu harus jelas, harus clear semua. Nah, kalau misalkan kita lihat konteks provinsi, konteks nasional, maka kita bisa lihat bahwa beberapa kawasan agropolitan itu bisa membentuk juga ya satu ekosistem yang lebih luas. Jadi nanti tersambung semuanya dari jalan lokal, jalan kabupaten, jalan provinsi ke nasional. Karena nanti urusannya adalah produk itu harus keluar kan, harus dijual keluar, nggak dikonsumsi di dalam daerahnya. Kalau dikonsumsi di dalam daerah, maka uang yang beredar di dalam itu nggak nambah-nambah tuh ya. Jadi di situ aja di dalam ruang terbatas ya di daerah ataupun di desa. Nah, Pak Douglas itu menyampaikan bahwa kalau kita mau mengembangkan agropolitan, maka kita akan perlu namanya master plan kawasan agropolitan. Nah, paling tidak muatan master plan itu ada 5 poin ini ya. Pertama, mana yang akan menjadi sistem pusat-pusat kawasan gitu ya. Jadi yang nantinya dia akan terlingkupi. Oh, ini mah sistemnya nasional karena misalkan PKW misalkan gitu ya. PKN, ada PKN, ada PKW, ada PKL gitu ya. Nah, ini yang mana nih ininya di daerah tersebut. Terus ada unit-unit kawasan pengembangannya ada di mana aja, ada apa aja unit-unitnya. Itu. Oh, saya unitnya ada sentra perikanan, sentra bukan perikanan ya, sentra misalkan ubi-ubian, sentra kacang gitu. Terus juga ada padi misalkan. Terus yang selanjutnya adalah ditetapkan sektor unggulannya apa ya. Sektor unggulannya Anda bisa lihat dari LQ, shift share-nya seperti apa, kelihatan. Terus selanjutnya adalah bagaimana dukungan sistem infrastrukturnya.
dan juga bagaimana dukungan sistem kelembagaannya. Nah, ini juga perlu kita lihat ya secara mendalam. Nah, yang pertama kita lihat masing-masing penetapan pusat agropolitan. Nah, jadi ini yang warna merah ini kan yang pusat agropolitannya nih, yang dimana dia akan memperoleh dari pengumpul-pengumpul bahan baku ya, dan dari pengumpul bahan baku itu dia ambil dari para ini yang yang bahan bakunya, asal bahan bakunya gitu, sehingga nanti masuk ke sini nanti akan dipasarkan. Nah, yang pertama itu bisa berupa pusat perdagangan dan transportasi pertanian, terus juga penyedia jasa pendukung pertanian. Ini harus ada nih komponen-komponen ini ya di dalam si kawasan yang tengah ini. Jadi di sana ada semacam mungkin pabrik atau outlet yang cukup besar yang nanti bisa orang tuh berdagang di sana ya, dan transportasinya juga memadai. Terus juga jasa pendukung pertanian itu juga disupport. Jadi jualan alat-alat saprotan ya, sarana produksi pertanian, misalkan ada pupuk, terus juga ada alat-alat kayak cangkul mungkin ya kalau zaman dulu. Kalau sekarang mungkin pakai mesin-mesin yang besar yang untuk penggilingan secara modern, bisa juga seperti itu. Pasar konsumen produk yang non pertanian ini juga bisa masuk karena untuk mensupport ya satu neighborhood. Terus juga ada penyedia pengerjaan non pertanian, jadi SDM-nya juga harus ada ya di dalamnya. Terus juga ada pusat agropolitan dan interlainnya terkait dengan sistem permukiman nasional, provinsi, dan juga kabupaten. Nah, tadi kan yang di tengah. Nah, sekarang kita masuk ke DPP nih. Penetapan unit-unit usahanya, unit-unit kawasan pengembangannya. Unit-unit ini bisa berisi ya komponen pertama pusat produksi pertanian. Jadi di situ ada semacam semacam pabrik mungkin ya, pabrik skala kecil yang nanti akan memproduksi hasil-hasil pertanian. Di situ juga ada nuansa-nuansa intensifikasi pertanian, artinya bagaimana yang awalnya produksinya hanya 5 ton dalam 1 hektar dinaikkan bisa sampai 7, 8 sampai 10 ton gitu ya. Itu apa teknologinya tuh. Terus juga pusat pendapatan pedesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian, bisa ada produksi tanaman siap jual dan disertifikasi pertanian. Artinya ada beberapa yang mungkin kita harus menggagas beberapa produk-produk turunan ya dari pertanian ataupun variasi dari pertanian. Jadi tidak melulu hanya itu aja, tergantung melihat dari peluang-peluang pasar yang ada. Nah, selanjutnya kita lihat penetapan sektor unggulan. Ini saya kira Anda udah expert lah ya di studio tentang penentuan LQ dan juga shift share. Selanjutnya dukungan sistem infrastruktur itu juga harus jelas, terutama jalan ya, jalan sama irigasi, karena dua-duanya itu kalau irigasi untuk keberlangsungan produksi pertanian di sana, kalau jalan untuk pengangkutan, mau pengangkutan pupuk ataupun bahan-bahan baku yang lain, ataupun penjualan ya, pengantaran dari produk-produk tersebut. Dan juga tentunya tidak kalah penting adalah sumber-sumber airnya nih, dari mana, apakah memang bisa mengandalkan semua dari air sungai atau harus bikin sumur gitu ya, itu harus jelas juga. Terus juga jaringan utilitas ya, terutama listrik, telekomunikasi juga perlu disupport. Nah, yang kelima adalah dukungan sistem kelembagaan. Nah, kelembagaan ini penting sekali ya, karena di awal Bapak sampaikan bahwa agropolitan itu adalah nuansanya nuansa desentralisasi, artinya peran pemerintah daerah itu akan lebih dominan gitu ya, yang istilahnya membina, mengontrol di lapangan. Nah, pemerintah pusat itu hanya fasilitasi aja ya, berusaha mengakomodir apa-apa yang memang dibutuhkan. Pengembangan sistem kelembagaan insentif dan disinsentif pengembangan kawasan agropolitan itu juga penting itu ya, agar orang mau bisa mengembangkan ya namanya agropolitan. Nah, melalui keterkaitan tersebut, pusat agropolitan dan kawasan produksi pertanian berinteraksi satu sama lain secara menguntungkan. Ya, dengan adanya pola interaksi ini, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah. Ya. Nilai tambah apa? Nilai tambah produksi ya, yang jelas. Sehingga pembangunan pedesaan itu dapat dipacu
Dan akhirnya impian kita ya yang sesuai dengan latar belakang tadi, kesenjangan itu akan berkurang dengan apa? Dengan migrasi dari desa ke kota yang lebih terkendali gitu ya. Jadi biarkan mereka nggak harus ke kota, cukup di pedesaan tetap bisa memperoleh pekerjaan gitu ya, yang ada di sektor agropolitan ini. Nah, ini beberapa kebijakan dan strategi agropolitan ya. Pertama tentunya kebijakan pengembangan, bagaimana orientasinya itu fokus pada pasar. Apa sih yang dibutuhkan pasar sehingga kita perlu respon. Tapi ya di sini nuansanya harus nuansa pemberdayaan karena kita masuk di area pedesaan ini ya. Yang kedua, penyediaan prasarana dan sarana pendukung pengembangan agribisnis. Jadi ya tentu ya yang namanya untuk bisa menghasilkan kondisi yang optimal, distribusi yang cukup bagus, ya prasarana dan sarana harus dilengkapi dulu gitu ya. Jadi jangan sampai udah ada kegiatannya pas mau dikirim terkendala jarak, terkendala apa namanya itu biaya nanti biaya yang harus dikeluarkan ketika prasarananya kurang memadai. Komoditi yang akan dikembangkan itu bersifat ekspor base, jadi bukan raw base. Artinya Anda jangan mengembangkan industri atau bahan-bahan input industri yang akhirnya ujung-ujungnya tidak bisa ekspor gitu. Jadi harus orientasi ekspor. Consumer oriented melalui sistem keterkaitan desa dan kota. Strategi pengembangannya ya master plan tadi ya, ada 5 poin itu dimuat. Lokasi-lokasi agropolitan juga diperjelas di mana saja, dan juga sosialisasi program agropolitan itu perlu dilakukan. Itu. Nah, ini adalah contoh ya dokumen master plan agropolitan di Kota Banjar nih 2014 sampai 2024. Dia menyampaikan ada tahun 1 itu kawasan-kawasan sentra produksi itu dikembangkan ya, terutama prasarana dan sarananya ya. Terus tahun kedua nilai tambahnya harus mulai kelihatan. Yang ketiga meningkatkan kualitas lingkungan perumahan permukiman dan seterusnya. Yang C-nya pendampingan pelaksana program, dan terakhir pembiayaan program agropolitan. Nah, sebagai penutup Bapak ingin menyampaikan ya bahwa untuk pembangunan kawasan pedesaan itu tidak bisa dipungkiri, itu memang mutlak ya harus dilakukan. Jadi jangan sampai orientasinya hanya perkotaan saja ya. Pedesaan itu juga harus penting untuk kita perhatikan agar tadi balik lagi mengurangi kesenjangan, mengurangi tingkat urbanisasi yang tidak bisa dikendalikan. Yang kedua adalah pengembangan kawasan agropolitan itu tidak lepas dari RT RW nasional sebagai muara spasial nasional yang disepakati bersama. Jadi walaupun nanti nuansanya adalah nuansa otonomi daerah, tapi tetap karena dia menghubungkan antara jalan daerah ya, jalan kabupaten kota, jalan provinsi ke jalan nasional. Terus pengembangan kawasan agropolitan menjadi sangat penting dalam konteks pengembangan wilayah. Ya, kenapa? Ada 4 poin. Pertama, bahwa kawasan dan sektor itu sesuai dengan keunikan lokal. Jadi kita bicara pengembangan wilayah kan ujung-ujungnya apa sih produk unggulan wilayah gitu kan ya. Nah, ini yang nanti bisa terpotret ya dengan adanya agropolitan. Yang kedua, pengembangan kawasan agropolitan meningkatkan pemerataan. Oke ya. Jadi lawannya dari kesenjangan adalah pemerataan. Yang ketiga, keberlanjutan dari pengembangan kawasan dan sektor menjadi lebih pasti. Nah, ini jadi ini penting banget nih. Kenapa ini bisa kita bilang lebih ada kepastian? Karena kalau kita lihat ya, pertanian itu kan sebenarnya menjadi hulunya ya, menjadi hulu dari setiap aktivitas. Jadi orang perkotaan mau dia industri mau barang dan jasa, tentunya apa yang dia jual ujung-ujungnya input bahan bakunya dari pedesaan, sehingga di sini harus ada kepastian ya, keberlanjutan gitu. Jadi mana yang nanti akan menjadi dipilih sebagai keunggulan kompetitif dan kooperatifnya nih ya dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Yang keempat adalah penetapan sistem pusat agropolitan terkait dengan sistem nasional, provinsi maupun kabupaten. Oke, itu untuk video pertama ya tentang agropolitan. Silakan disimak nanti video berikutnya tentang minapolitan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.